Mengenal observasi dalam psikologi. Pengertian observasi psikologi. Observasi psikologi merupakan suatu proses merekam dan mengamati perilaku seorang individu secara sistematis untuk suatu tujuan yang telah ditentukan. Jadi, observasi psikologi ini berfokus pada pengamatan perilaku atau fenomena psikologis pada seorang individu ataupun kelompok dengan tujuan mengidentifikasi variabel psikologis objek yang diamati. Yang selanjutnya, tujuan observasi. Yang pertama, menggambarkan perilaku objek yang diamati dengan apa adanya. Yang kedua, mengidentifikasi pola atau kecenderungan dari perilaku objek yang akan diamati. Yang ketiga, untuk menguji hipotesis penelitian sebelumnya. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas intervensi atau program. Yang kelima, mendukung asesmen psikologis. Yang selanjutnya, fungsi observasi psikologi. Terdapat beberapa fungsi dalam observasi psikologi, yaitu yang pertama, fungsi diagnostik, di mana dalam fungsi ini observasi dapat terbantu dengan proses identifikasi. Kedua, fungsi evaluatif. Fungsinya untuk menilai atau mengevaluasi perubahan perilaku. Ketiga, deskriptif, untuk memberikan gambaran rinci terkait objek yang diamati. Yang keempat, prediktif, memperkirakan perilaku objek yang diamati di masa depan. Yang terakhir, pengendalian, yaitu merancang strategi pengendalian atau modifikasi perilaku pada objek yang diamati. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis observasi. Ada observasi partisipan, observasi non-partisipan, observasi alamiah, observasi non-alamiah, observasi terstruktur, dan observasi tidak terstruktur. Yang pertama yaitu observasi partisipan, di mana seorang pengamat ikut terlibat secara langsung dalam aktivitas subjek yang diamati dan menjadi bagian dari situasi. Observasi partisipan juga mendapatkan data yang lebih kontekstual, tetapi dalam observasi ini memerlukan waktu yang lama dan memerlukan adaptasi terhadap kelompok yang akan diamati. Contohnya seperti mahasiswa yang sedang melakukan KKN atau kuliah kerja nyata dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat sekaligus mencatat perilaku dan interaksi sosial mereka. Yang selanjutnya yaitu observasi non-partisipan, di mana seorang peneliti mengamati suatu kejadian atau aktivitas subjek yang diamati tanpa ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam observasi ini, seorang pengamat akan lebih mudah untuk mencatat data yang didapat karena tidak terlibat secara langsung. Tetapi data yang didapat mungkin kurang mendalam. Contohnya yaitu seorang guru yang mengamati perilaku siswa di kelas dengan hanya mengamati dari luar tanpa ikut serta dalam kegiatan pembelajaran mereka. Yang selanjutnya, observasi alamiah, yaitu metode pengamatan terhadap objek atau fenomena dalam kondisi atau lingkungan aslinya. Dalam observasi alamiah, data yang didapat lebih autentik dan murni karena dilakukan tanpa adanya campur tangan dari peneliti. Tetapi jenis observasi ini rentan terjadinya subjektivitas atau bias pengamat. Contohnya, seorang pengamat yang mengamati perilaku anak-anak yang sedang bermain di taman tanpa mengganggu aktivitas mereka. Yang selanjutnya yaitu observasi non-alamiah, yaitu metode pengamatan di mana seorang pengamat mengamati objek atau fenomena yang sudah diatur sehingga tidak terjadi secara alami. Dalam observasi alamiah, peneliti mempunyai kontrol besar dalam hal ini, dan hasil pengamatan lebih terfokus dan sistematis. Tetapi observasi menjadi tidak natural. Contohnya yaitu seorang peneliti yang membuat simulasi kelas atau sesi pembelajaran di laboratorium untuk mengamati respon siswa terhadap metode pengajaran tertentu. Yang selanjutnya, observasi terstruktur, yaitu metode pengamatan yang telah dirancang secara sistematis dengan menentukan sebelumnya apa yang akan diamati, bagaimana, kapan, dan di mana observasi dilakukan. Dalam observasi ini, data yang diperoleh tentunya lebih sistematis dan terkontrol, tetapi observasi ini hanya terfokus pada variabel yang telah ditentukan, jadi mungkin dapat terlewat fenomena yang penting. Contohnya, seorang peneliti yang sedang mengamati seberapa sering konsumen menyentuh produk tertentu di supermarket dengan menggunakan lembar observasi terstandar.
Yang terakhir, observasi tidak terstruktur, yaitu suatu metode pengamatan yang dilakukan tanpa adanya persiapan secara sistematis atau tanpa adanya instrumen yang baku. Dalam observasi ini, memberikan kebebasan bagi peneliti untuk menangkap fenomena yang muncul secara spontan. Tetapi data yang didapat mungkin sulit untuk dianalisis karena berupa catatan naratif. Contohnya yaitu seorang pengamat yang mengamati perilaku pengunjung di pameran seni dengan mencatat apa saja yang menarik perhatian peneliti tanpa adanya pedoman khusus. Yang selanjutnya yaitu tahapan observasi. Tahapan observasi diantaranya ada perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, pencatatan, analisis, dan interpretasi. Yang selanjutnya, teknik pencatatan observasi, yaitu ada teknik checklist, running record, time sampling, event sampling, anecdotal record, catatan naratif, dan rating scale. Yang pertama, teknik pencatatan checklist, yaitu metode observasi yang menggunakan daftar kontrol checklist yang berisi item perilaku, dengan menceklis jika adanya perilaku ya atau tidak pada kejadian yang ingin diamati. Kelebihan dari checklist ini yaitu cepat dan efisien dalam pencatatan karena tinggal memberi tanda centang pada perilaku yang muncul. Sedangkan kekurangannya yaitu terbatas pada perilaku yang sudah ditentukan sehingga bisa melewatkan hal-hal penting lainnya yang tidak ada dalam checklist. Contohnya yaitu seorang pengamat yang sedang mengamati aktivitas siswa di kelas dengan checklist yang berisi daftar perilaku seperti mengangkat tangan, menjawab pertanyaan, dan mengobrol dengan teman. Pengamat akan mencatat dan memberi checklist pada perilaku yang muncul selama observasi berlangsung. Yang selanjutnya, running record, yaitu metode pencatatan secara rinci dan berurutan tentang semua perilaku yang diamati selama periode waktu tertentu, tanpa menunda pencatatan. Kelebihan dari running record yaitu memberikan gambaran lengkap dan detail tentang perilaku subjek selama observasi, sedangkan kekurangannya memerlukan waktu dan konsentrasi yang tinggi dari pengamat karena harus mencatat semua perilaku secara berkesinambungan. Contohnya, seorang guru yang mengamati seorang anak selama 30 menit saat bermain di kelas. Guru itu mencatat secara rinci semua aktivitas dan interaksi anak tersebut, mulai dari masuk ke ruang bermain, main dengan teman, hingga reaksi saat dibangunkan untuk istirahat tanpa melewatkan kejadian apapun. Yang selanjutnya, teknik time sampling, yaitu metode pengamatan yang dilakukan dengan mencatat keberadaan atau frekuensi suatu perilaku pada interval waktu tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengamat hanya mengamati dan mencatat perilaku yang muncul pada saat interval waktu yang telah ditentukan, tapi tidak secara terus-menerus. Kelebihan dari time sampling ini yaitu menghemat waktu karena tidak perlu mengamati secara terus-menerus. Sedangkan kekurangannya mungkin bisa melewatkan perilaku yang terjadi di luar interval waktu pengamatan. Contohnya, seorang peneliti mengamati frekuensi anak bermain di taman dengan mencatat setiap 5 menit apakah anak tersebut sedang bermain atau tidak tanpa mengamati di luar waktu pencatatan tersebut. Yang selanjutnya, teknik pencatatan event sampling, yaitu metode pengamatan yang fokus pada pencatatan perilaku atau kejadian tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya setiap kali perilaku itu muncul. Pengamat menunggu dan mencatat perilaku spesifik tersebut secara detail saat terjadi, bukan mencatat semua perilaku atau pada rentan waktu tertentu. Kelebihan dari teknik ini yaitu efisien karena pengamat hanya mencatat perilaku target, sedangkan kekurangannya bisa melewatkan perilaku lain yang tidak termasuk dalam target. Contohnya, seorang peneliti mengamati perilaku agresif anak di taman bermain dan hanya mencatat setiap kali anak menunjukkan perilaku seperti mendorong atau berteriak, tanpa mencatat perilaku yang lainnya. Yang selanjutnya, teknik pencatatan anecdotal record, yaitu metode pencatatan naratif di mana pengamat mencatat secara terperinci perilaku yang khas, unik, dan penting yang muncul selama observasi.
Catatan ini dibuat dalam bentuk cerita atau deskripsi urutan kejadian yang menggambarkan konteks aktivitas dan perilaku individu secara lengkap. Kelebihannya yaitu membantu menangkap perilaku yang tidak mudah diukur dengan teknik pencatatan lain. Sedangkan kekurangannya rentan terhadap subjektivitas atau bias pengamat karena catatan tergantung dari apa yang dianggap penting. Contohnya, seorang guru mencatat secara rinci dan naratif bagaimana seorang murid bereaksi saat mendapatkan tugas sulit, termasuk ekspresi wajahnya, kata-kata yang diucapkan, dan interaksi dengan teman, tanpa mengurangi detail apapun. Yang selanjutnya, teknik pencatatan naratif, yaitu metode pencatatan di mana pengamat mencatat gambaran perilaku yang diamati dengan menggunakan kata-katanya sendiri secara rinci dan kronologis dalam bentuk cerita atau narasi. Catatan ini meliputi deskripsi apa yang terjadi, bagaimana kejadiannya, baik perilaku nonverbal maupun verbal, tanpa adanya interpretasi subjektif dari pengamat. Kelebihannya yaitu menyediakan catatan detail dan mendalam akan perilaku dan situasi. Sedangkan kekurangannya membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencatatan dan rentan terhadap subjektivitas karena tergantung pada pengamatan dan penulisan pengamat. Contohnya, seorang guru mengamati dan mencatat secara rinci bagaimana seorang murid berinteraksi dengan teman-temannya selama kegiatan bermain, mulai dari dialog, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh dalam bentuk catatan cerita sepanjang sesi pengamatan. Yang selanjutnya yaitu teknik pencatatan rating scale, merupakan alat pengukuran dalam observasi yang digunakan untuk menilai perilaku atau situasi berdasarkan tingkatan atau skala tertentu. Biasanya dapat berupa angka atau kategori yang menggambarkan tingkat intensitas, frekuensi, atau kualitas perilaku tersebut. Kelebihannya yaitu mudah dan cepat digunakan untuk menilai berbagai aspek secara kuantitatif. Sedangkan kekurangannya bersifat subjektif jika tidak diikuti standar yang ketat. Selain itu, tidak memberikan gambaran lengkap tentang konteks perilaku. Contohnya yaitu menilai tingkat motivasi belajar siswa dengan skala 1 sampai 5, di mana angka 1 yaitu tidak menunjukkan motivasi, sedangkan 5 sangat termotivasi. Yang selanjutnya, objektivitas. Dalam observasi, objektivitas merupakan sikap atau kondisi di mana pengamat mencatat dan melaporkan data secara jujur tanpa dipengaruhi oleh pendapat, prasangka, atau bias pribadi. Contoh sikap objektivitas yaitu jika seorang pengamat sedang mengamati perilaku A, maka yang dicatat oleh pengamat itu juga harus perilaku yang dilihatnya, tanpa adanya rasa kasihan atau perasaan lainnya dalam mencatat suatu perilaku yang diamati. Objektivitas harus ada di dalam diri pengamat agar data yang didapat aktual, terpercaya, dan valid. Yang terakhir yaitu bias observasi. Bias observasi merupakan kesalahan atau penyimpangan yang terjadi ketika pengamat secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi pencatatan, interpretasi, atau pelaporan data observasi berdasarkan opini, harapan, prasangka, atau preferensi pribadinya. Bias ini dapat menyebabkan hasil observasi menjadi tidak objektif dan kurang valid, karena data yang dicatat mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang sesungguhnya. Contoh dari bias observasi yaitu ketika pengamat memberi penilaian yang terlalu positif pada subjek yang disukainya, atau seorang pengamat mengabaikan perilaku yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Bias ini dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan dapat menurunkan kredibilitas hasil penelitian. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan.